Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rizky Nazifah. Saya dari IAIN Ponorogo, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi kepada kalian semua tentang apa itu konselor, perbedaan antara konselor, psikolog, dan psikiater, apa saja kualifikasi konselor, dan apa saja kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Baik, sebelum memulai menjelaskan tentang konselor, saya akan sedikit membahas tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau pembimbing untuk membantu klien dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri untuk dapat meraih kesempatan atau membantu klien dari segala permasalahan yang dihadapinya. Atau dapat kita artikan bahwa bimbingan dan konseling itu adalah pemberian layanan secara khusus di mana layanan tersebut dapat berkembang secara optimal melalui kemampuan yang dimiliki oleh konselor. Nah, jadi yang dimaksud dengan konselor itu adalah pembimbing dan konseli atau klien itu yang dibimbing oleh konselor. Nah, seorang konselor harus mempunyai sertifikasi dari lembaga yang bersangkutan agar dapat melakukan kegiatan konseling di masyarakat, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian tugas dari konselor adalah memberikan informasi atau membimbing serta membantu seseorang konseli agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Contoh mudahnya, seorang klien mempunyai masalah dalam kepercayaan diri, maka konselor tersebut harus membantu klien agar dapat lebih percaya diri. Kemudian contoh bimbingan dan konseling dalam bidang pendidikan, seorang guru BK membantu setiap masalah para siswanya agar potensi siswa tersebut dapat berkembang dan membantu setiap masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kemudian untuk poin yang kedua yakni perbedaan antara konselor, psikolog, dan psikiater. Jadi konselor adalah lulusan program studi bimbingan dan konseling jenjang S1, kemudian ditambah pendidikan profesi yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan masalah. Kalau psikolog itu memang S1-nya mengambil jurusan psikologi, kemudian kalau ingin membuka praktek maka harus mengambil sekolah profesi 1 hingga 2 tahun, kemudian baru boleh melakukan bimbingan terapi konseling dan tes. Kalau konselor kan belum bisa melakukan tes. Kemudian kalau psikiater itu adalah awalnya mengambil jurusan kedokteran atau dokter umum, kemudian mengambil sekolah khusus psikiater baik 1 hingga 2 tahun. Kemudian yang poin ketiga yaitu kualifikasi konselor, yaitu yang pertama konselor harus memiliki kemampuan atau pendidikan, memiliki kondisi psikologis yang baik. Maksudnya di sini seorang konselor tersebut tidak buta, tidak tuli, sehingga seorang konseli mendapatkan pelayanan yang baik serta kegiatan bimbingan dan konseling tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian memperoleh kewenangan atau mempunyai kemampuan tentang konseling. Nah, kan tidak sembarang orang ya dapat menjadi konselor karena bimbingan konselor itu harus dilakukan oleh orang yang sudah profesional. Sedangkan kalau hanya bimbingan itu bisa dilakukan oleh siapapun, misalnya seorang guru, orang tua, atau orang yang lebih tua daripada kita, seperti itu. Nah, kemudian seorang konselor harus memiliki sikap yang fleksibel, tenang, jujur, sabar, dapat dipercaya, dan disiplin. Nah, seorang konselor harus memiliki sikap yang fleksibel, artinya harus dapat menyesuaikan diri dengan konseling tersebut agar permasalahan konseli dapat segera ditangani atau dapat dicari jalan solusinya. Selain sifat fleksibel, seorang konselor harus tenang dan sabar dengan apapun yang akan terjadi pada saat proses bimbingan dan konseling tersebut. Kemudian sikap dapat dipercaya. Nah, ini adalah sikap yang paling penting yang harus dimiliki oleh konselor agar si klien dapat mengungkapkan dengan bebas segala permasalahan yang dihadapinya karena percaya seorang konselor dapat menjaga, dan dengan seperti itu masalah akan dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian dalam melakukan bimbingan konseling kan biasanya tidak hanya 1-2 kali saja pertemuan, biasanya sampai 5 atau 6 kali pertemuan. Nah, dan pertemuan itu sebaiknya dilakukan dengan tatap muka atau secara langsung agar tidak ada kebohongan dari permasalahan yang dialami oleh konseli tersebut, sehingga seorang konselor harus mempunyai sikap yang disiplin atau tepat waktu apabila mempunyai janji. Jika
apabila ingin bertemu dengan konseli, dan dengan itu masalah juga akan cepat terselesaikan. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu apa saja kompetensi profesional konselor. Sebelumnya kita artikan dulu ya, apa itu kompetensi profesional konselor, yaitu kiat dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan secara diasah melalui latihan yang lama serta beragam situasinya dalam konteks autentik di lapangan atau yang dikemas dalam pendidikan profesi konselor atau disingkat dengan PPK. Nah, keutuhan dari kompetensi tersebut mencakup yang pertama, memahami secara mendalam konseli yang dilayani. Jadi, seorang konselor itu harus memahami secara mendalam apa yang dibutuhkan oleh konseli atau klien dan permasalahan apa yang dihadapinya sehingga dapat melayani dan memberikan solusi yang tepat. Kemudian yang kedua, menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling. Jadi, seorang konselor harus tahu apa teori dan landasan yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Kemudian yang keempat, mengembangkan profesionalitas profesi secara berkelanjutan. Dan yang kelima, dilandasi oleh sikap nilai dan kecenderungan pribadi yang mendukung. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.